warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, hari ini masyarakat Kabupaten Lebong melakukan tablik akbar di Masjid Agung Sultan Abdullah. Kehadiran ulama karismatik Habib Ahmad Al-Habsyi menjadi magnet besar bagi masyarakat Kabupaten Lebong hingga jajaran pemerintah daerah. Seperti apa jalannya acara hari ini? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Lebong, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Lebong atau yang mewakili. Yang kami hormati staf ahli Bupati, Asisten Setda Kabupaten Lebong, para Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, seluruh ASN, P3K se-Kabupaten Lebong, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Agung Sultan Abdullah Kabupaten Lebong. Acara tablik akbar, doa dan zikir bersama Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga terhindar dari musibah. Senin 22 Juni 2026 dimulai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan Bupati Lebong yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syarifuddin, SOS MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan, yang mulia Tuan Habib Ahmad Al-Habsyi, yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian pertama-tama kami menyampaikan pesan dan permohonan maaf dari Bapak Bupati Lebong, Haji Azhari SH, karena beliau seyogyanya ingin langsung hadir bertemu dengan Habib dan bertemu dengan seluruh PNS di Kabupaten Lebong. Namun karena ada RUPS Bank Bengkulu yang mendadak pelantikan Direktur Utama dan Komisaris, kemudian juga di Bengkulu kita kehadiran Kopassus, sehingga beliau harus mendampingi gubernur untuk agenda tersebut. Berikutnya permohonan maaf dari Bapak Wakil Bupati Lebong, Bapak Bambang, MSI, karena ada kegiatan yang tidak bisa mewajibkan beliau tidak hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Para pimpinan Forkopimda hadir langsung, Bapak Wakapolres Lebong, Bapak mewakili Dandim, Pak Pabung, kemudian dan Lanal, kemudian ada dari Pengadilan Negeri, Pak Panitra, Ketua Basnas beseluruh pimpinan, kemudian pimpinan dan anggota DPR. Terima kasih atas perkenannya kehadiran, mohon maaf tidak kami sebut satu-satu. Hadir bersama kita Ketua MUI, Ketua Masjid beserta seluruh jajaran, para pimpinan OPD, asisten dan staf ahli, para camat dan seluruh ASN yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus komunitas Riau Indonesia Mengaji yang alhamdulillah telah menghadirkan Tuan Guru kita Habib Ahmad Habsyi sampai Kabupaten Lebong. Hari ini secara umat Nabi Muhammad SAW kita bersyukur kepada Habib dan komunitas Riau Mengaji. Alhamdulillah kita bisa mengadakan doa dan zikir untuk mendengarkan tausiah Habib Ahmad Al-Habsyi ini, supaya nanti Lebong terhindar dari musibah yang akan terjadi di masa datang. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi musibah itu, dan bagaimana cara kita menyikapi kalau seandainya musibah itu hadir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Besar harapan kami mewakili Bapak Bupati, Wakil Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Lebong bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan rohani kita, bagi silaturahmi kita, baik juga untuk membangun kinerja di antara para ASN sekalian. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu mendengarkan bersama tausiah dan dilanjutkan dengan muhasabah oleh Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. 1500 tahun yang lalu Nabi titipkan pesan singkat ini. Ikuti setelah saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka kata Nabi kita, dia tidak akan dipandang oleh Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhannya. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat apa? Terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Tuhannya. Izinkan saya mengawali perjumpaan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu memfasilitasi acara ini terselenggara. Ucapan ribuan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Bupati Lebong yang diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Lebong, Dr. Haji Syarifuddin Esos MSI. Kita doakan Pak Bupati dan segenap jajarannya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, berkahi setiap langkahnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, hatimu, bekal apa untuk hari esokmu yang sedang kau persiapkan. Bu, sebelum ketemu alam-alam lain, alam kubur dulu yang akan kita lalui. Makanya kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu lintasan pertama dari sekian banyak lintasan-lintasan akhirat yang akan kau lalui. Faman naja fama ba'dahu aisar. Kata Nabi, siapa yang selamat masuk kubur, sukses lintasan setelahnya. Faman lam yanja fama ba'dahu asyad. Kata Nabi, siapa yang masuk kubur babak belur dia, maka pasti hancur lebur lintasan setelahnya. Kuburan menentukan keselamatan seseorang. Tolong diingat, survei membuktikan alam kubur itu lebih lama dari alam dunia. Kita bukti ke hari ini. Al-Imam An-Nawawi, tokoh ulama terkenal di zamannya. Beliau ngarang kitab Al-Azkar, salah satunya yang populer.
Pak Sekda, Imam Nawawi ini dapat jatah hidup di dunia dari Allah cuma 45 tahun. 45 tahun. Pak Sekda mau tahu udah berapa lama Imam Nawawi dalam kubur? Nunggu kiamat belum kunjung datang. 800 tahun. Mikir. Di dunia cuma 45 tahun. Di alam kubur 800 tahun. Bekal apa yang nak dibanggakan? Bu, Nabi Adam, Abal Bashar, kakek moyang kita semua, lah jutaan tahun nah nunggu dalam kubur. Pertanyaannya mak mano kita, apa yang nak kita banggakan? 6 tahun, 60, 70 tahun, 100 tahun di dunia kita sibuk ngumpulkan bekal dunia. Mikir tak kalau besok meninggal, bekal apa yang akan kita banggakan selama kita di dalam kubur? Rato-rato. Ustadz, macak-macak dapat dari mana Ustaz? Saya pakai dalil Pak. 1500 tahun yang lalu Nabi pernah memprediksi umur umatnya. Dan itu terbukti. Apa kata Nabi? A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi, lihat saja antara 60-70. Nabi sebut betul 60-70 dan terbukti Bang. Salah satu yang akan terus menemani jadi bekal kita dalam kubur adalah amal-amal soleh. Nabi bocor ke biar kita siap ke. Yutba'ul mayyit salasatun. Kata Nabi ada 3 yang pasti mengiring kita. Ketika kita jadi jenazah, jasad kita dikeluarkan dari rumah duka, dibawa ke kubur. Ada 3 yang ngiring kita, ada 3 kata Nabi. 1, keluarga kita. 2, harta kita. 3, amal-amal baik kita. Begitu jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, Nabi ingat ke kita. Fayarji isnani. Ingat kata Nabi dari 3 yang tadi ngiring kita, yang 2 bakal balik ninggal ke kita, tak setia dengan kita. Siapa yang 2 ini? 1 kata Nabi, keluargamu. Padahal waktu kita masih hidup siang malam membahagiakan keluarga. Ternyata yang selama ini kita bahagia ke waktu kita mati, mana ada yang galak ngewangi kita di kubur. Yang kedua kata Nabi, hartamu. Padahal dulu waktu masih hidup bersigat siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sibuk mati-matian ngumpulkan harta. Begitu kita mati, yang kita kumpul kedak kalah nemeni kita. Makanya kata guru saya, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi mati-matianlah mengejar, mengumpulkan sesuatu yang pasti menemani setelah kita mati. Apa itu? Kata Nabi fayabqa wahidun, hanya 1 yang akan jadi keluargamu, jadi hartamu, jadi followermu, jadi penyelamatmu. Siapa? Amal-amal baik kita. Itulah yang akan jadi cahaya, itulah yang akan jadi AC, itulah yang akan jadi teman, itulah yang akan jadi pelindung kita selama kita berada di alam kubur, alam yang lebih panjang dari alam dunia. Salah satu tujuan Allah kasih ujian, liraf'id darajah. Allah mau ngangkat derajat Kabupaten Lebong. Betul? Betul. Bu, maka dalam waktu yang singkat ini saya titipkan dalam Quran ada cara untuk menghentikan ujian dan musibah. Mohon maaf Pak Sekda, kalau 1 kali 2 kali musibah turun namanya ujian. Sekarang pertanyaannya, mak manolah dengan kondisi Indonesia ini? Lah sudah langganan. Bu, daripada kita saling nyalahkan si anu, si A, si B, tak selesai, ngotorin hati, lebih baik nyari solusi. Mak mano cara menghentikan azab? Mau tahu? Jangankan ujian, jangankan musibah, azab bisa berhenti kalau 2 hal ini bisa digawi ke. Kage buka surah Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal 33. 1500 tahun yang lalu Nabi lah kasih solusi.
Jangankan musibah, azab lagi bisa berhenti. Ada dua, ikuti saya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu yang pertama. Kata Allah, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Garis bawahi, Allah tak bakal nurunkan azab selama masih ada Nabi di tengah-tengah kita. Pertanyaannya Pak Kapolres, Nabi lah meninggal. Ulama lah ngajarkan caranya, kita bayi yang tak galak ngamalkannya. Ada dua paling indah. Satu, menghadirkan, menghidupkan lagi sunnah-sunnahnya. Yang kedua, cara menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita, perbanyak solawat. Saran saya Pak Sekda, kasih tahu Pak Bupati, bikin Kabupaten Lebong bersolawat. Bu, Nabi Adam bertawasul dengan nama itu. Ya Allah, dengan kemuliaan nama yang pernah aku lihat di setiap sudut syurgamu, terimalah doaku, jawab aku, ampuni aku. Langsung dijawab lagi oleh Allah. Laula Muhammadan ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena kemuliaan makhluk ini, engkau tidak aku ciptakan. Jangankan diampunkan, diciptakan lagi tidak kalau bukan karena nur Nabi Muhammad. Apalagi kita. Maka rugi kita inilah dikasih oleh Allah seorang sosok yang kita bisa bertawasul dengan namanya. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad, jauhkan kampung kami dari segala bencana musibah. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad, kabulkan hajatku. Cepat diijabah oleh Allah. Makanya kata ulama, tak bakal diterima kalau berdoa cuma memuji Allah tapi tak kata salawat dalam doa. Tak bakal diterima. Jelas? Sallallahu 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 Sallallahu. Jadi jangan lupa ada dua cara mencegah azab. Yang pertama, Allah enggak jadi nurunkan azab buat kita kalau kita masih bisa menghadirkan Nabi dalam setiap napas dan langkah kita. Solusinya, amalkan lagi sunnah. Dua, perbanyak solawat. Yang kedua, ikuti saya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, aku tak jadi ngazab dia selama dia masih mau beristighfar kepadaku. Makanya kaget bikin tablik akbar khusus salawat istighfar, salawat istighfar. Itu kunci menjauhkan kabupaten ini dari azab Allah. Jangankan musibah, azab lagi terhenti. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bisa berkumpul di Masjid Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Masjid Sultan Agung Abdullah. Kita kedatangan Habib Al-Habsyi dalam rangka roadshow. Kita sekali lagi ini dalam rangka mendoakan Kabupaten Lebong agar terhindar dari musibah. Sebagaimana kita tahu di awal-awal tahun kemarin kita tertimpa dua bencana besar di bulan Februari dan di bulan April. Nah, rangkaian-rangkaian seremoni budaya melalui upacara adat sudah kita lakukan dan hari ini puncaknya adalah dalam rangka berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari musibah. Nah, berikutnya kita berharap juga supaya terjadi kekompakan, menumbuhkan rasa silaturahmi dan rasa peningkatan pemahaman Islam di tengah-tengah para ASN kita. Gitu. Ya,
Lebong ini kan lebong yang kita kenal dengan budaya dan agamanya sangat tinggi. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini akan rutin kita laksanakan dengan melibatkan ustadz-ustadz nasional. Dan hari ini kita kedatangan Habib Al-Habsyi. Mudah-mudahan bisa memberikan nuansa keislaman baru, bisa memberikan penyegaran, pemahaman, dan peningkatan keimanan dan keislaman kita. Alhamdulillah untuk Tabligh Akbar ini saya rasa sangat baik sekali untuk mengedukasi masyarakat kaitannya dengan untuk pendekatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ke depannya dengan Tabligh Akbar ini Lebong ini akan semakin maju, jaya dan aman. Dan saya rasa untuk yang saya kurang adalah generasi mudanya. Mudah-mudahan dengan generasi muda ke depannya akan ikut dilibatkan sehingga untuk generasi muda yang akan datang akan lebih islami lagi. Ya alhamdulillah cukup mengesankan. Harapannya di tahun-tahun berikutnya ini sering diadakan dalam rangka untuk memotivasi dan meningkatkan siar Islam kita di Kabupaten Lebong. Lebih sering diadakan di tahun-tahun depan ya, dengan skema dan acara yang lebih meriah lagi lah, agar para peserta khususnya untuk dapat lebih banyak lagi. Karena tadi kan hanya diundang dari tingkat perangkat daerah. Kalau bisa masyarakat umum di sekitar Kabupaten Lebong untuk dapat ikut hadir untuk memeriahkan acara yang diadakan hari ini seperti itu. Alhamdulillah kami merasa bersyukur ya, karena jarang sekali lah ada penceramah dari luar kan. Kebetulan ini dari luar kami bisa mendengar, mungkin insya Allah apa yang disampaikannya menambah keimanan kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau bisa juga acara ini mungkin bisa gantian gitu ya ustadz-ustadz yang lain gitu. Alhamdulillah pemirsa, ribuan warga dan untayan doa keselamatan di Kabupaten Lebong pada hari ini telah kita laksanakan. Hikmat Gemah Zikir dan Tabligh Akbar di Masjid Agung Sultan Abdullah menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Lebong tidak hanya membangun raga, tetapi juga memelihara jiwa. Saya Mona Rintari, beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.